tempatnya bersih-bersih warnet. Oh, bersih-bersih warnet. Bersih-bersih warnet. Tuh. Tapi ya nggak enaknya waktu itu pernah sih satu kejadian di WC umum itu. Yang mungkin orang nggak tahu dan gue ungkapin di sini sekarang. Wah, gila nih, baru sekali nih diungkapin. Gimana? Coba deh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kembali di Ngobrol bareng Gus Ber. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, menginspirasi. Siapa namanya? Reja siapa sih? Mirja panggilannya. Oh, Mirja siapa namanya? Mas? Mirja aja, nggak ada kepanjangan. Oh, Mirja gitu kali ya panjang. Cuman itu aja. Saya taunya Eja panggilannya. Ya, kalau biasa dipanggil ya Eja. Eja siapa sih nama kerennya? Ya, Embol. Weh, Eja Embol, Mas Tigri. Sesuai dengan channel aja lah. Oh, sesuai. Eja Embol. Channel apa nih? Channel YouTube. Wih, punya YouTube, mantap. Apa namanya channel YouTube-nya? Channel YouTube-nya Eja Embol. Jangan lupa like dan komen dan subscribe-nya. Mantap. Gila. Ja, gue ini tertarik ngajak lu ngobrol di sini nih. Dengan mohon maaf ini keterbatasan yang ada. Ini gimana sih lo menyikapinya, Ja? Ya, gue menyikapinya sih biasa aja sih Kak ya. Soalnya apa ya? Gue nggak mau pikir pusing kalau untuk hal-hal yang gimana gitu. Nggak mau, biasa aja lah udah. Gue nganggapnya nggak terlalu serius gitu. Nggak mau pikir panjang atau ngajak ribut orang gitu. Nggak mau. Nggak sampai ngajak ribut nih. Ya takutnya kan ngajak ribut gitu kan. Gue nggak mau. Gue cinta damai. Wih, peace berarti, peace, cinta damai. Tapi dengan keterbatasan yang ada ini kan pasti banyak orang yang ngomong, "Ih Eja, maaf nih pendek, ih Eja cebol, ih Eja begini begitu." Ya, gimana sih, Ja? Ya kalau gue sih nanggepinnya biasa. Kalau itu ya udah bagian dari apa ya, kehidupan gue. Dihina, dibully apa segala macam ya udah biasa gitu loh. Bahasanya udah kebel lah. Sampai sudah. Iya, udah kebel gitu loh. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Luar biasa. Tapi lu bener-bener sampai dengan bahasa kebel tuh sudah bener-bener nggak peduli dengan omongan orang dong. Ya terserah sih, gue mah. Orang mau ngomong apa ya terserah. Diri gue kayak gini lah, ya udah gitu loh. Perkara apa ya udahlah, gue udah kayak gini, ditakdirinya udah kayak gini, gimana? Lu bersyukur? Ya gue bersyukur lah, dikasih Tuhan kayak gini, mau kayak mana? Nggak ada lah gue harus apa namanya nuntut gitu loh. Woi, Tuhan nggak adil ngasih gue kayak gini, ya sudah, gue udah takdirinnya kayak gini, gimana? Gue nggak sampai gue nggak bisa berkata-kata. Ini suatu hal yang luar biasa gitu. Dengan sekarang orang yang punya banyak sempurna lah bisa kita bilang itu, cuman dia nggak pandai bersyukur. Lu yang mohon maaf dengan adanya keterbatasannya lu bisa bersyukur. Ya mungkin di orang itu bagi saya sih gimana ya? Ya itu tadi nggak pandai bersyukur lah. Dikasih enak, maunya yang lebih enak kan? Ya kalau dikasihnya yang gitu sama yang sama kuasa ya udah gitu loh. Jalanin aja, jangan kira-kiranya mau lebih gitu. Kalau kita mau lebih ya kita harus kerja keras atau apa, ya udah gitu loh. Gue sampai nggak bisa berkata-kata nih tadi gue. Gila, luar biasa banget lo sampai bisa sebegitu menerimanya. Tapi kan dengan proses yang panjang itu ada hal yang buat lo kadang sedih gitu, kadang kok gue dilahirkan begini sih, ada nggak sih ya perasaan begitu itu? Kalau gue sih pikirnya gini ya Kak, apa namanya ya, kalau dibilang sedih ya sedih gitu loh. Soalnya jujur ya nih, gue bilang sama kakak juga kan, keluarga gue ini gue 3 bersaudara. Oh, 3 bersaudara. 3 bersaudara. Bapak gue orangnya juga seperti gue, pendek. Kedua ayu gue, yang pertama itu ya kayak gue gini. Kalau abang gue normal kayak emak gue, tinggi besar tinggi lah ya, kayak tentara gitu kan. Ya terakhir ya gue. Jadi 3 orang di rumah itu kayak gue semua. Gitu loh. Jadi badannya pendek lah bisa dibilang gitu. Gak bisa berkata-kata gue di sini, Chan. Lu dulu ketika sekolah, itu sekolah biasa, formal atau ada sekolah khusus, Chan? Gue dulu sekolah di SD Muhammadiyah biasa gitu.
nggak ada yang apa ya, ya mungkin kalau pertama kali orang lihat gitu, wah orang itu kecil atau apa, ya gua gimana udah kayak gini, ya udah santai aja lah gitu loh. SD, SMP, SMA sekolah biasa, formal. Biasa, formal. Tapi kan ada sih kawan-kawan lo sekolah ini begitu, begini begitu, lo tetep tebel kuping gitu ya? Ya dibilang tebel kuping sih kak, bener. Ya makanya abang gua pernah ngomong kan, abang gua selalu nasihatin gua, udah kalau misalnya orang itu mau ngomong apa terserah gitu loh, yang penting kamu jalanin aja, toh juga orang itu nggak ngasih makan kamu. Luar biasa ini, lo Itu. gak usah peduli omongan orang, lo makan sendiri gitu. Iya. Ngapain peduli dengan orang? Kalau gua sih gitu. Luar biasa nih kata kakak Reja nih, Jak. Tapi gue sempat denger lu kuliah di salah satu perguruan di Kota Metro. Iya benar, kuliah. Ngambil apa sih, Jak, kuliahnya? Gua dulu ngambil D3 Perbankan Syariah. Perbankan? Perbankan. Apa sih yang memotivasi lo itu? Nggak ada. Lo kenapa? Gila, ngambil perbankan? Ya mohon maaf, Jak. Lo ketika di bank tuh pernah kan ngeliat? Ya, memang gua pernah dulu PPL, PKL di Lampung Tengah. Jadi berdua sama temen gua kan. Ya udah fine aja gitu loh. Fine aja, sebegitu santainya lo Iya, menyikapinya. fine aja. Lo nggak peduli dengan omongan orang. Terserah. Orang itu mau ngomong apa terserah. Oh, gue makan nggak minta dia. Iya kan? Itu aja. Nggak jadi masalah. Tapi bener perbankan nih. Iya perbankan. Nggak tahu kenapa. Kenapa gitu perbankan? Ya nggak tahu. Gue juga gini ya kayak. Gue kuliah tuh, abang gue nyuruh kan. Abang gue nomor 2 itu, dia nyuruh kamu kuliah lah. Ya bahasanya kalau sekarang ini untuk apa ya? Memperbaiki derajat orang tua gitu kan. Ya kata saya. Ya padahal jujur gue apa ya? Nggak ada sih aslinya untuk kemauan kuliah itu nggak ada. Cuman abang gue karena dia udah mau ngebiayain untuk kuliah, gue ya udahlah, gue jalanin aja kan. Sampai dengan selesai? Enggak. Kenapa? Ya, gue nggak tahan ribet kak, bener. Maksudnya nggak tahan ribet nih kenapa? Waktu itu jadi pas semester terakhir itu kebetulan gue sama temen gue kan, jadi ya sendiri-sendiri udah pisah juga kan. Jadi apa ya, udah semester terakhir, ya gue nggak tahan ribet, gitu. Bolak balik sana sini, gue juga kan nggak punya kendaraan, gue naik angkot segala macem kan. Gue lihat keadaan orang tua gue, meskipun dia ngedukung gitu ya untuk apa namanya gue lulus, tapi gue juga ngeliat ekonomi keadaan keluarga gue. Tuh, kalau gue kayak gini mah, udahlah, karena gue berhenti daripada gue lanjutin buang-buang duit, dah gue berhenti. Memang jujur ya, orang tua gue sempat sedih. Kenapa? Mak gue termasuk. Kenapa? Dia sempat ngomong, apa kamu berhenti kuliah? Ya saya jawabnya sepele aja sih. Saya nggak tahan lah pusing. Itu aja. Saya nggak tahan pusing. Ikhlas, Pusing. tapi ikhlas kamu akhirnya. Ya saya ikhlas gitu loh. Ikhlas. Gak ada yang ini. Ya ikhlas udah. Udahlah keluar. Kalau seandainya di kemudian hari, Jak, gue kuliah dulu lagi, siap nggak? Bersedia nggak lo? Enggak. Kenapa? Males gua kak. Gua cuman nggak tahan pusing. Lah, katanya aja. kuliah bisa merubah derajat tadi. Kenapa lu nggak punya keinginan kuliah? Gini. Ya memang untuk sebagian orang sih kuliah itu bisa untuk naikin derajat orang tua atau apa. Tapi di zaman sekarang namanya anak kuliahan gitu kan. Mungkin untuk cuman gaya-gayaan. Kalau menurut gue sih gitu. Menurut untuk gaya-gayaan doang. Misalnya nih, lo kuliah, lihatnya, woi, tarik kuliah, di mana nih? Keren, anak Keren, kuliahan oh, gitu. Padahal ngabisin harta orang tua Padahal aja cuma gitu. ngabisin harta orang tua aja untuk apa? Oh, iya, gitu ya. Seharusnya kita benar-benar ketika kita punya niat buat kuliah ya dimaksimalin gitu. Iya. Jangan sampai mengecewakan orang tua gitu loh. Banyak kawan-kawan di luar sana yang pengen kuliah, keterbatasan dana, keterbatasan yang lain-lain gitu. Sayang gitu loh. Ayo deh, lo orang yang bisa dikatakan sempurna, mulai dari sekarang pandai bersyukur, mulai kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan mau kalah sama keadaan. Oke?
Tapi ya, ketika lo sekarang nggak kuliah, aktivitas lo apa dan gimana cara lo dapet uang? Karena kan intinya semua sekarang, ya gue hidup harus perlu uang gitu, makan gue perlu uang, gimana ya? Nah, itu. Jadi ya mungkin suatu rezeki gua kali ya, mungkin ya. Ketika gua berhenti kuliah, jadi itu juga mungkin ada salah satu orang yang anggota dewan lah, lebih tepatnya ya. Nggak bisa. Lo mau ngucapin kata terima kasih gitu sama? Ya, lebih tepatnya Ya, itu. boleh, lo di sini bebas, kita nggak ada tutup-tutupan. Ya, lebih tepatnya itu. Siapa? Gue berterima kasih. Tapi nggak bisa gua sebutin namanya. Oh, nggak bisa sebut nama. Nah, Oke, nggak oke. bisa sebut Privasi, namanya, privasi ya. privasi kan nggak enak, ntar kan. Yang penting gua terima kasih banget gitu udah bantu gua di saat gua lagi down-downnya. Don ini don kenapa nih? Ya di saat gua berhenti kuliah itu Oh, lo bener sempet sempet don. down gitu. Sempet down gitu kan. Udah gua bingung kan nyari kerja apa gitu kan. Bingung kemana ini. Pengen sih sempet jujur ya keluar kota gitu ngikut jejak abang gua. Tapi ya gue mikir lagi emak gue kemanain coy. Seandainya nih, kalau lo keluar kota, kira-kira lo mau apa yang lo ambil? Aktivitas apa kira-kira? Lo ada pandangan nggak sebelum? Kalau seandainya tuh kejadian lo keluar kota, Ya apa aja sih kak kerjaannya kak, serah gue mah. yang penting halal. Yang penting apa? Gua nggak habis pikir nih, luar biasa aja. Tapi sampai dengan hari ini lo masih kerja sama tadi orang tersebut? Sampai sekarang masih alhamdulillah udah berjalan setahun. Tapi kalau untuk karir sendiri sih banyak sih perjuangan gue untuk apa ya, nyari uang gitu. Ya gimana nih? Coba lo boleh sampein ke kawan-kawan biar motivasi kawan-kawan. Ya di saat gue kuliah gue sempet juga jaga WC umum. WC umum mana? WC umum terminal metro. Lu ngapain tuh di WC? Ini jaga aja, jaga orang mau kencing, BAB segala macam ya gue jaga dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore. Tuh Di gaji bulanan. gaji bulanan. Gaji bulanan. Berapa lama sih lu di sana, Cak? Ya itu gue pas apa ya? Oh libur semester. Liburan semester tuh. Sampai sebegitu luar biasanya lo buat bertahan hidup sampai dengan jaga WC. Iya, nyari. Ini gua baru tahu nih lu jaga Iya. WC. Gue nyari uang di situ. Ada lagi yang lain yang agak nyeleneh lagi nih? Apa ya? Gak ada atau ada apa nih? OB lebih tepatnya bersih-bersih warnet. Oh, bersih-bersih warnet. Bersih-bersih warnet. Tuh. Ya, tapi ya nggak enaknya waktu itu pernah sih satu kejadian di WC umum itu. Yang mungkin orang nggak tahu dan gue ungkapin di sini sekarang. Mati gila nih, baru sekali nih diungkapin. Gimana? Coba deh. Jadi apa ya? Jadi kan namanya uang kita sendiri tuh nggak tahu sih kak. Uang itu kan bisa aja orang hilap atau apa gitu kan. Jadi gue ini kan setorannya lebih terus ke bos, lebih segala macem setoran gue lebih. Nah udah gitu ada mungkin saudara dia itu calling gua, Jak ke rumah. Ya udah, gua. Kenapa bang? Saya kamu setor ke bos berapa? Oh saya setor ke bos sekian mas. Ini mang. Kenapa mang? Jangan setor segitu. Loh, kenapa mang? Saya apa yang saya dapat hari itu ya saya setor semua. Kiranya bos mau ngasih ya udah. Saya ambil, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan kayak gitu tindakan. Ya mamang maunya kayak mana tuh saya. Apa namanya? Ya jangan pakai tipe kayak gitulah. Kita ambil setengahnya dari kita. Maksudnya tuh saya. Ya kalau misalnya dapatnya 300 atau 3,5 kan, ambillah sekiannya untuk kita kan. Biar nanti kita store lagi ke bos dapat ini. Oh itu mau mamang kata saya. Iya, sudah saya ikutin deal emang ya. Ya dia. Jalan waktu kan. Tiba-tiba gua udah nggak lagi di situ kan karena kuliah itu tadi kan. Nah, udah gitu gue pengen kerja lagi tuh karena gua cuti kan. Apa namanya? Bukan cuti, libur kuliah habis semester itu. Habis semester gua ngomong lagi ke bosnya. Bos, kenapa aja? Ini saya mau kerja lagi. Kebetulan saya juga nggak ada kerja kegiatan dan juga untuk
ya jajan rokok uang segala macem lah bahasanya. Oh maaf Jak, kenapa? Ya kan, itu saya ngomong sama istrinya. Oh maaf Jak, kenapa Pak Bos? Kamu orangnya nggak jujur. Kok bisa? Ya saya barusan dapat omongan dari mamang tadi. Mamang tadi. Kalau kamu ini orangnya korupsi bahasanya. Kurang ajar banget itu. Iya, dia ngomong kayak gitu. Gitu ya Pak Haji ya. Iya. Maaf Pak Haji, dengan sungguh hormat kata saya kan. Saya katakan ini sejujurnya gimana kata saya. Jadi gini Pak Haji ceritanya. Saya di SMS dia, di telepon dia, suruh ke rumah di saat Pak Haji lagi pergi. Terus gimana lagi? Nah saya diomongin dia, setornya berapa, suruh ambil setengahnya lebih untuk kamu nggak usah bohong ya, boleh tanya sama mamang Pak Haji sendiri. Kalau nggak percaya tanya. Akhirnya terungkap semua di situ. Akhirnya terungkap. Tapi lu tetap nggak dapat kerja di situ. Nggak dapat. Ya udah. Pikir gue ya udahlah. Ya itu memang bukan rezeki gua gitu kan. Berarti intinya kejujuran itu mahal aja. Iya. Itu poin penting yang harus kita ambil. Ketika orang sudah tidak ada lagi rasa percaya dengan kita, sudah nggak bisa. Iya. Kita harus tanamin dimanapun tempat, kita harus jujur. Benar. Banyak orang pintar, tapi sedikit orang yang jujur itu. Iya benar. Sampai sebegitunya. Iya. Tapi ada kerjaan lain nggak yang lo sempet lakuin? Ya, gue sempet nganggur lama sih Kak. Sebelum gue jadi OB di rumah Ibu Dewan tadi itu. Ya, gue mau agak nanya yang sedikit. Jangan buat tersinggung nih tapi. Iya nggak apa-apa, tanya aja. Perkara cinta gimana sih? Waduh, Nih cinta nih. Cinta. Orang hidup tanpa cinta itu ibarat makan tanpa sambal buatan mami. Gimana nih kalau perkara cinta? kalau cinta jujur ya Kak ya, gue dari SD. Oke. Oh dari SD lo udah kenal cinta? SD ya, gue ya namanya cinta monyet lah mungkin lebih tepat itu. Nih monyetnya monyet apa nih? Ya, nggak tahu. Monyetnya jangan di sini, gue tersinggung nih kalau cinta nggak tahu. monyet. Kok monyetnya ke gue? Ya nggak tahu gue monyetnya monyet siapa kan. Yang jelas cinta monyet kan. Dari SD gue kan, SMP ya gue suka-suka gitu aja kan ya, bahasanya pengagum setia aja lah. Oh, PMJR. Apa tuh PMJR? Nggak tahu. Pemuja rahasia. Iya pemuja rahasianya lebih tepatnya itulah ya. Tapi lo pernah pacaran? Enggak. Kenapa? Ya nggak apa. Gue cuma ngungkapin rasa suka gue ya, apa ya? Ngungkapin gue suka lah sama dia. Udah gitu aja. Sampai pernah ada yang memang Cinta bener ya? Pengalaman SMA itu lebih tepatnya. Ini cinta monyet nggak nih? Enggak, ini beneran. Ini cinta beneran nih? Cinta beneran. Sejati berarti ini? Memang jujur gue suka sama orang itu kan. Lu ungkapkan? Enggak. Tembak? Jadi gue gimana caranya ngungkapin tanpa harus ngomong gitu. Jadi gue kan waktu itu di SMA kebetulan lagi kerja bakti kan. Kerja bakti ngapain nih? Maling mangga? Beres-beres. Oh beres-beres, kirain maling mangga makan bakti, tembak. beres-beres kan. Gue sampai ke ruangan kelas ada tingkat. Gue geledah mejanya kok ada bulu gambar. Gue lihat ada gambarnya terus bagus kan, gambarnya ya gambar seni lukis kayak cewek gitu lah. Bukan nomor kogel tapi bukan lah. Bukan, jadi gambar cewek gitu kan. Gue lihat bagus juga nih lukisan. Gue robek, gue bawa pulang kan. Jadi gue bawa pulang, jadi gue ubah lagi lah, baru saja gue perbaikin lagi lah. Gue perbaiki sambil gue tulis kata-kata kan. Apa kata-katanya? Aku mencintaimu, ya, tidak bisa hidup tanpamu. Bucin gak boleh kayak gitu lah. Gitu tuh, sayang, love you, cintaku honey bunny sweetie gitu. Jadi besok paginya gue ngomong kan, ketemu teman sekelas dia, tolong sampein ini ke dia. Anjing, gue kayak gitu gak sanggup. Tolong sampein ini ke dia ya. Terus? Oh iya Cak, tenang aja. Boy. Nah, sekolah tuh ngajarin kerja bakti lagi.
Kerja bakti terus Iya. sekolah perumah tahanan ini. Habis ini soalnya habis semester. Oh, kelas meeting lah ya. Kelas meeting. Wih gila, gue juga sekolah dulu bos, paham. Terus gimana? Jadi gue ke kelas dia kan mampir ke kelas dia kebetulan lagi nggak ada kan, lagi keluar. Kemana dia keluar? Nggak tahu, mungkin ke WC atau ke kantin. Kirain jalan sama cowok lah. Ya nggak tahu. Nah setelah itu gue duduk kan di kursi itu kan. Setelah gue duduk kok ada yang lagi nyapu kan, gue liat perhatiin. Kok kayak gambar gua ini kan yang gua ambil kemarin di tempat adik tingkat itu kan. Gua ambil. Waduh. Kok kayak dibuang gini? Dibuang? Iya kesannya dibuang gitu loh. Terus apa yang lo rasain tuh, Jam? Ya, gimana? Sakit kok dibilang. Sakit? Nyanyi nggak? Enggak. Nangis nggak? Enggak. Untung nggak gantung diri. Iya maunya enggak sih. Kalau gua enggak. Tapi sampai sebegitunya. Iya, lu serius kayak gitu. Lo sampai dengan hari ini pengen nggak sih punya pacar? Cinta-cintaan. Ya kalau cuma cinta-cintaan sih gimana ya? Coba soalnya kan gimana ya kayak soalnya untuk cewek zaman sekarang menurut gua sih yang gua baca ya, dia cantik tapi dia harus butuh laki yang ini mungkin yang banyak duit atau yang gimana gitu kan. Tolong jangan matre, gua ini gak ada duit masalahnya. Jadi gitu pandangan lo? Ya menurut gua sih menurut gitu. Lo sama, gua juga begitu. Kita mah gak punya duit apaan coba. Bener, menurut gua sih gitu. Tapi lo harus optimis gitu karena lelaki dan wanita itu diciptakan pasti selalu berpasang-pasang. Ya gua ngerti kalau itu. Ya tapi mak gua juga nggak pernah nanyain kok. Tapi lo ada rasa kapan ya gue punya pacar? Kapan ya gue mohon maaf menikah? Kalau gue jujur ya kak ya, kalau gue jujur pengen ngomong gini aja sih, tunggu undangannya aja. Anjing, gue aja nggak sanggup tuh ngomong gitu. Bener. Tapi lo ada pandangan nggak kira-kira siapa nih? Kalau lagi tidur tuh lo berhayal gitu. Ya nggak ada sih kalau sekarang. Kalau sekarang nggak. Atau lo lagi berdoa ya Allah kirimkan aku. Kalau sekarang nggak ada, gue nggak pernah doa kayak gitu. Nggak pernah. Yang penting gue doa gue dalam sholat gue, ya meskipun gak 5 waktu, gue minta sehat, rezeki gue lancar, orang tua gue sehat, dan kedepannya gue bisa ngebahagiain. Itu. Berarti lo peduli setan sama yang namanya cinta ya? Iya. Cuman tapi kan pasti lo ada keinginan gue pengen punya pacar kayak orang-orang gitu. Ada kan pasti? Kalau keinginan sih jelas ada, tapi ya gimana? Gimana ini gimana apanya? Ya orang gini lah kak sekarang kak lah, nggak usah untuk terutama untuk cewek mungkin ya. Ngeliat gua lah, liatnya, cowok kayak gini, ya duit enggak, bawaan cuma sepeda, apalah, udah gitu kerjaan cuma OP, ya lah, nggak usah. Kenapa lo jadi pesimis gak seoptimis tadi coba untuk hal ini? Apa nih? Zaman dulu. Zaman penjajahan gitu. Zaman penjajahan. Jelas beda lah dulu sama Iya. sekarang. Tapi dengan keterbatasan lo ini ada beberapa aktivitas yang lo mengalami kesulitan nggak? Selama ini nggak ada. Semua bisa lo. Selama ini nggak ada. Lo bisa lakuin. Ya, Lo bisa mandiri. Gue lakuin, gue mandiri. Ya meskipun di rumah gue nggak nyuci, mbak gue yang nyuci ya. Ya gue mau nyuci, ke emak gue ngomong gini, mas saya mau nyuci sendiri lah. Udah nggak usah, kamu nggak bersih. Itu kata-kata orang tua ya, coba. Yang paling udah lo nggak usah nyuci, lo nyuci nggak bersih, udah lo nggak usah masak. Iya. Gitu lah ya. Dia ngomong kan, kamu ini nyuci loh Jak, ya kan? Kasihan lah kayu kamu, gitu kan? Ya udah, saya aja yang nyuci, terus saya sini daripada mama ribut sama saya, ya kan? Ya nggak usah kalau kamu nyuci nggak bersih juga ntar nyuci, kamu kan laki, ya kan? Loh, apa hubungannya? Gitu. Tapi ketika dulu semasa lo sekolah atau lo kuliah, ada nggak orang yang sampai menghina atau menghujat lo sampai pengen emosi marah gitu, berantem sampai pengen ngajak dia ribut gitu? Pernah? Kalau dulu sih nggak ada sih Pak. Nggak ada. Nggak ada. Se-enjoy itu hidup. Nggak ada. Sebersyukur itu. Iya. Rumusnya bersyukur nih berarti. Iya.
nggak ada gue nggak mau dendam sama siapa, dan gue juga mikir kalau dendam gue digebukin orang nggak lucu. Enak kalau gue punya bebet lah bahasanya ya, kebel gitu kan, bisa ngilang atau apa kan, enak gue 10 lu kayak lu juga gue lawan gitu loh. Gak kalau gue punya ilmu, tapi kalau gue nggak punya ilmu ya gue nggak berani. Berarti lu berdamai dengan keterbatasan yang lu punya. Iya, gue nggak mau ribut-ribut atau apa gitu kan. Gue nggak mau di bahasanya gini ya, jangan sentuh gue kalau lu nggak mengerti ini apa ya, jangan sentuh gue, jangan sentuh keluarga gue. Pokoknya kalau lu berani nyentuh keluarga gue, ya ayo Ayo ini ngapain? ya Sweet. selesaiin gitu. Selesai ini ngapain? Ya terserah mau fight atau apa. Wah, itu ketika harga diri keluarga diinjak, baru kita harus. Iya, soalnya jujur ya kayak orang tua gue ini ya, keluarga gue ini yang mungkin ya ada sih tetangga sekitar gitu yang nganggep, Jak, kamu tuh apa sih? Bisa apa sih? Atau apa? Gitu loh. Bisa apa sih kamu tuh? Cuman gini-gini aja, gini-gini aja. Pikir saya tunggu kan. Apalagi saya udah punya channel YouTube sekarang kan. Wah. Ya kan? Keterbatasan itu sebenarnya aja nggak menghalangi kita untuk berkreasi, Iya. untuk terus berinovasi, Lebih tepatnya terus itu. untuk merubah hidup gitu loh. Di zaman sekarang kita bisa sukses lewat platform sosial media gitu loh. Lo harus, yang penting pede, yang penting lo ikhtiar, gua niat ini ngerubah nasib, lo jangan ilangin rasa dendam. Kalau menurut gua sih, Iya. lo harus terus fight. Ya janganlah, nggak perlu kita dendam. Untuk apa dendam? Dendam itu malah nyakitin badan kita sendiri. Iya, lebih tepatnya itu. Dan juga gue pertama kali buat YouTube gitu kan, iseng sih sama temen gue, tetangga lah bahasanya. Yuk buat YouTube channel, ya yuk terus ya. Siapa pemerannya? Ya lo lah, gitu kan. Ya udah terus ya kan. Tapi lu nggak pengen yang ekstrim-ekstrim gitu, naik sepeda stupi? Nggak berani. Ya kenapa kan? Tapi ada satu konten gue yang mungkin belum pernah orang lakuin. Apa Ada itu? beberapa konten ya. Jebur sumur? Enggak. Pertama, gue makan roti tapi pakai selai sambal setan. Pedes nih. Setelah konten itu gue sakit perut, jam 4 sore gue baru bangun. Kenapa? Sakit perut gue. Tapi lo YouTube lo tuh harus yang agak keren-keren gitu loh. Iya sih, Ya. memang banyak yang ngomong kan. "Udah, yang keren, Satu Kak." apa lo? Yang apa Apa gitu. parkur gitu. Ya gue ada sih, ya memang kayak waktu itu ada yang komen kan, coba Kak minum ini apa namanya, batang broto wali. Gua lakuin. Apa? Gua lakuin, gua minum tuh broto walinya ya, meskipun kecut di lidah ya bodo amat lah. Tapi nggak sampai tidur sampai sore kan lo? Enggak. Dan Maksud gua lo bikin yang keren gitu loh, Jak. Yang menarik, yang atraktif gitu loh. Salto gitu kan aneh nih. Apa lo naik sepeda lo tiba-tiba stupi? nggak berani, gua resiko mereka. Gila gua lo berani. Gimana masih Gua nggak tak? berani ya, memang pernah ada sih yang ngomen ke gua kan, coba lu Jak tutorial naik motor nih. Bang, bukannya gua nggak mau bang, cuman tanggung jawabnya itu yang gede kan. Nggak masalah, motor gua ini udah lewat inilah bahasanya ya, udah lewat standar lah, terserah lo mau apain kan. Gua nggak berani bang tuh. Tapi lo nggak, dengan orang yang ngomong gitu lo nggak tersinggung? Enggak. Malah lo tanggepin dengan se-enjoy itu. Iya. Kalau gua Tanggepin. anjing lo gitu bangsat lo gitu. Kalau gua gitu jelas. Gua gituin. Enggak lah bang, nggak berani gua bang kan. Dia tetangga sendiri sih. Oh, ya. sebecanda itu ya. Heeh. Jadi pantas lo, dia awet muda nih. Kayak umur 19 tahun lo ini sekarang. 25. Oh, sudah 25 tahun umur Jalan sekarang. 25. Jalan 25. 27 Mei nanti lah dapat TikTok. Boy, minta kado nih kalau udah ngomong 27 Mei ini. Ada nggak lo pesan yang lo pengen sampein ke kawan-kawan yang sempurna ya bisa dibilang begitu? Harus ngapain sih mereka gitu di sekarang ini? Ya kalau gue sih, pesan gue sih cuma satu ya, jangan minder. Kenapa kok jangan minder? Jangan minder untuk apa namanya berekspresi gitu. Mungkin kan ada sekarang orang mau buat YouTube dia minder, nanti YouTube gue nggak ini lah, nanti YouTube gue gini. Udah upload aja, perkara ada yang nonton enggaknya terserah. Kayak gue tuh, video pertama gue cuman sepele, cuman kenalan, hai nama gue Eja,
1000 yang nonton. 1500. Anjay, sombong lu. Lah bener, boleh cek lo kalau nggak percaya. Ya nanti gua cek lagi lah, sombong juga kali Iya, kalau berat. bukan apa. Cuman ngomong kayak gitu 1000 yang nonton. Kata orang, singkat amat itu videonya aja. Meskipun singkat yang nonton banyak coy. 1000 loh. Sekarang mungkin hampir 2000. Luar biasa. Ya, tetap lo harus jangan puas sampai dengan di situ. Ya. Lo harus terus kembangin itu. Kawan-kawan di luar tuh harus ngapain lagi sih selain jangan minder? Apa cuma jangan minder aja ilmunya? Ya pede. Udah gitu ya, enjoy aja lah pokoknya. Jangan dendam. Jangan dendam. Jujur. Jujurlah Jujurlah padaku. Tuh. Untuk perempuan di luar sana apa sih yang pengen lo sampaikan? Untuk perempuan yang di luar sana. Untuk pemuja rahasia. Ya. Gua akan membuat mereka nyesel. lagi untuk mantan gue dan cewek yang nggak jadi sama gue, lu bakal nyesel gila lu. Kalau gue cuma satu, kalau untuk cewek-cewek di luar sana yang mungkin nolak gue dulu kali ya, yang apa namanya nganggap gue remeh kali kan, gue punya YouTube coy, tunggu tanggal mainnya. Selain itu, lu punya apa nih? Lu bisa sampein ke mereka? Ya, mereka mungkin akan nyesel lah. Untuk perempuan di luar sana, lu bakal nyesel karena gue cuma punya cinta, gak punya yang lain. Oke, terima kasih Jak. Lu ini udah luar biasa, bener-bener menginspirasi kawan-kawan di luar. Ya. Gue harap dengan nanti ketika YouTube ini tayang, bakal kawan-kawan di luar sana berpikir, oh iya, gue harus lebih semangat sekarang. Ya. Gue nggak boleh menyerah. Gue harus terus berkarya, gue harus berkreasi. Gimana caranya gue sukses? Gimana caranya gue bisa membahagiakan orang tua? Siap. Gitu. Gak usah lah sama orang indoor atau nggak pede, cocok aja gua loh. Fisik gua gini. Semeter nggak sampai lagi. Semampai. Iya, Sememper nggak sampai. Iya. Gila Tapi sih. gua sekalinya ngupload 1500. Mati ngeri. Iya. Oke, begitu ya, Ja. Gua terima kasih banyak buat kawan-kawan yang di luar, lo support Jambol. Oke, kawan Jangan lupa ini guys. kawan gua dari kecil gitu lah dulu, karena kita orang bertanggaan gak jauh rumah kami gitu. Iya. Ambil positifnya, kita harus sama-sama saling menguatkan. Sekarang kita harus saling support, kita nggak boleh saling menjatuhkan, kita berdampingan karena bersama kita bakal kuat. Oke, terima kasih Jambol, sukses selalu untuk Oke. channelnya. Terima kasih sudah datang di acara ngobrol. Dadah.